3022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang fonetik dan pembagiannya. Fonetik. Secara etimologi, fonetik diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang berarti bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan bunyi suara, atau singkatnya disebut sebagai sistem bunyi suatu bahasa. Dalam literatur berbahasa Arab, fonetik disebut sebagai hasil serapan dari bahasa Inggris, yang bisa diterjemahkan sebagai ilmu aswat. Jika diteliti beberapa buku linguistik, maka akan ditemukan beberapa pengertian terminologi tentang fonetik yang dirumuskan oleh beberapa para linguis. Namun, sejauh pengamatan penulis, antara satu rumusan dengan rumusan yang lain terlihat hampir tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Firhar mengungkapkan, definisi fonetik adalah sebuah ilmu yang melakukan penyelidikan bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Ciri dari kajian fonetik sendiri adalah tidak mempedulikan peran suatu bunyi, akankah bunyi itu mempengaruhi makna atau tidak. Penyelidikan bunyi-bunyi tanpa memperhatikan fungsinya dalam membedakan makna disebut fonetik. Dan bunyi sebagai objek penelitian fonetik disebut fon. Sementara penyelidikan bunyi-bunyi yang membedakan makna disebut fonologi. Dan bunyi sebagai objek penelitian fonologi disebut fonem. Pembagian fonetik. Fonetik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fonetik akustis, yakni mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo intensitas, dan timbre atau kualitas bentuk suara. Perhatian utama fonetik akustik yakni adalah gelombang-gelombang bunyi yang timbul pada saat kegiatan berbicara dan transmisi gelombang-gelombang getaran tersebut melalui udara. Sebagai besar termasuk dalam kajian ilmu fisika karena menyangkut fungsi udara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Oleh karena itu, fonetik akustis juga ilmu interdisipliner atau linguistik dan fisika. Yang kedua, fonetik organis, yakni merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi, ujaran, dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik organis sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan melalui organ bicara. Yang ketiga, fonetik auditoris, yakni mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenan dengan psikologi persepsinya. Fonetik auditoris sebagian besar termasuk dalam kajian neurologi atau ilmu saraf karena menyangkut fungsi saraf dalam menganalisis setiap bunyi yang diperoleh melalui organ telinga. Dari ketiga tipe atau jenis fonetik tersebut, yang dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa adalah fonetik artikulatoris, sementara fonetik akustis merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika. Sedangkan fonetik auditoris sendiri lebih banyak didalami dalam media medis dan kesehatan. Fonemik.
Firhar membedakan antara istilah fonetik dan istilah fonemik, di mana fonetik adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki sistem bunyi yang membahas tanpa memperhatikan atau membedakan arti atau tidak. Sementara fonemik adalah ilmu yang menyelidiki sistem bunyi suatu bahasa yang memperhatikan perbedaan arti atau makna yang ditimbulkan oleh perbedaan bunyi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab fonetik bahwa bunyi sebagai objek penelitian fonetik disebut fon, sementara bunyi sebagai objek penelitian fonologi atau fonemik disebut fonem. Fonem sendiri adalah kesatuan yang terkecil yang terjadi dari bunyi-bunyi ujaran yang dapat membedakan makna. Pembagian al-aswat, bunyi-bunyi di dalam bahasa Arab. Bunyi-bunyi di dalam bahasa Arab terdapat dua. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa adanya penyempitan dalam suara di atas geletis. Atau dengan kata lain, bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Pada bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal. Yang pertama A, I, U, E, dan O. Di sisi lain, dalam bahasa Arab terdapat vokal panjang, yakni pada harokat kitabah, yakni vokal A. Kemudian vokal U pada kata maktubun, dan vokal I pada kata ilmun. Secara singkat, alafan adalah pembedaan realisasi pelafatan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa alofon adalah fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Misal fonem yang pertama pada kita, dan kata secara fonetis berbeda, tetapi masing-masing adalah alofon dan fonem. Anneke Nijith dalam bukunya yang berjudul Universal Fonologi mengemukakan bahwa bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem disebut alofon, anggota fonem atau uraian fonem. Alofon suatu fonem dapat mencirikan hubungan yang disebut variasi bebas. Alofon demikian dapat dipertukarkan di tempat yang sama. Alofon bukanlah fonem, melainkan realisasi dari fonem. Setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum dirangkai pada bunyi yang lain. Contohnya pada lafal yang kolabu, yang dolamu, yang koa, dan yang diru. Pada contoh tersebut, alofon ini tidak bersifat fungsional karena tidak merubah kepada makna. Alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonetik tidak. Bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Pada contoh tersebut adalah bunyi nun yang terpengaruh oleh bunyi setelahnya, yakni huruf dal, qaf, dan do. Contoh pada bahasa Indonesia sendiri, pada saat kita melafalkan kata besar, yakni posisi B pada awal, kemudian kabel, yakni posisi B ada di tengah, berbeda dengan fonem pada saat di akhir, yakni pada kata jawab, yakni B-nya terdapat di akhir. Perbedaan fonemik dan alofon pada bahasa Arab.
Jika fonemik bersifat fungsional atau tidak merubah kepada makna, maka lain halnya dengan alofon, karena alofon tidak bersifat fungsional atau tidak merubah kepada makna. Jika fonemik dapat diidentifikasikan dengan pasangan minimal dan kontras, maka alofon dapat diidentifikasikan ketika bunyi alofon dirangkai dengan bunyi yang lain. Dan jika bunyi asli terpengaruh oleh bunyi yang lain, maka itu adalah alofon. Fonemik realisasinya adalah alofon. Itu berarti alofon bukanlah fonem, tetapi realisasi dari fonem. Bunyi alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem tidak. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon bersifat berabstraksi. Bentuk abstraksi alofon adalah fonem. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.